Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmi Ramadhania, mahasiswi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse tingkat 3 semester 5 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai perubahan-perubahan pada lansia atau proses penuaan pada lansia. Selamat menyaksikan. Jadi, seperti yang kita tahu, pada tahap usia lanjut akan terjadi banyak penurunan pada fungsi tubuh. Penuaan dan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan, dan sel akan mengalami penurunan kapasitas fungsional. Pada manusia tersendiri, penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif atau penurunan fungsi sel pada kulit, jantung, tulang, pembuluh darah, paru-paru, saraf, dan jaringan tubuh lainnya. Kemampuan regeneratif pada lansia jadi terbatas, oleh sebab itu mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penuaan. Yang pertama ada hereditas atau ketuaan genetik, yang kedua ada nutrisi atau makanan, yang ketiga ada status kesehatan, yang keempat ada pengalaman hidup, dan yang kelima ada lingkungan, dan yang keenam ada stres. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai proses-proses penuaan pada kakek saya sendiri, yaitu Tuan M yang berusia 63 tahun. Nah, di sini kita akan membandingkan secara teori dan secara realita proses-proses penuaan pada lansia. Nah, pada proses penuaan itu ada proses penuaan pada fisik, yaitu pada panca indera. Pada kakek saya sendiri itu pada mata, kakek saya sudah banyak mengalami penurunan fungsi penglihatan. Seperti matanya sudah rabun, dan jadi saat melakukan aktivitas kakek saya harus menggunakan kacamata, seperti aktivitas dalam bekerja. Dan pada sistem pendengaran, kakek saya ini sudah berkurang sistem pendengarannya. Jadi saat kita mengobrol, kita itu harus mengulang beberapa kali pernyataan yang kita obrolkan, dan kita harus mengobrol lebih dekat lagi dengan kakek agar beliau mendengar. Dan pada sistem integumen, kakek saya ini kulitnya itu sudah sedikit keriput dan ada beberapa bercak kecoklatan pada area tangan di sekitar sini. Dan untuk sistem muskuloskeletal sendiri, itu kakek saya itu sering sekali mengeluh nyeri pada betis, terlebih pada lutut, dan kakek saya ini menderita penyakit rematik. Dan untuk pada sistem kardiovaskuler, kakek saya ini mengalami hipertensi sejak beberapa tahun yang lalu. Pada sistem kognitif, pada perubahan sistem kognitif, kakek saya ini sudah benar-benar menjadi pelupa. Contohnya pada saat saya pulang kampung, beliau selalu menanyakan, saya ini sekolah di mana, ambil jurusan apa, padahal saya sudah sering sekali mau menceritakan kalau saya ini kuliah di sini dan saya ini ambil jurusan ini. Dan untuk orang-orang sekitarnya pun kadang dia lupa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti, semoga mudah dipahami mengenai penjelasan saya mengenai perubahan-perubahan pada lansia atau proses penuaan. Jadi, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.